Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng sama gua Ugi. Dan seperti biasa di hari Sabtu pasti kalau udah ketemu sama gua kita ada di Tribun Garage. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Daihatsu Xenia Indonesia Club. Betul ya? Ya, gua agak ragu-ragu gitu ya. Dan udah ada 3 penggawainya nih dari Desik ya, kalau kita singkat jadi Desik ya, Daihatsu Xenia Indonesia Club. Nah, udah ada 3 penggawainya, kita kenalan dulu. Yang pertama di sebelah kanan gua ada Om siapa Om? Saya Herman. Om Herman selaku apa Om? Saya selaku Ketua Provinsi dari saya di Provinsi Lampung. Wih, Ketua Provinsi Lampungnya Desik ya. Dan sebelahnya Om Herman? Saya Fian Om. Om Fian selaku apa nih Om? Tukang cucinya Om mobil. Tukang cuci mobil Om Herman. Enak ya jadi Om Herman ya. Aduh, saya sekretaris provinsinya Om. Sekretaris provinsinya. Betul. Wih, mantap. Ini berarti penggawa-penggawanya banget nih Tribuners yang datang ke sini. Dan yang terakhir ada Om siapa Om? Om Bagas. Om Bagas selaku apa Om di Desik Om? Saya selaku Ketua Regional Desik Lampung. Ketua Regional Desik Lampung tuh Tribuners. Yang dateng ya bener-bener jawaranya semua, gue jadi agak minder. Sedangkan kalau gue kan ketua bagian ini Ketua. rebana Om. Bukan ketuaan ya. Bukan ketuaan. Itu faktor belum pakai skincare Om. Kalau udah pakai skincare lu makin tua. Ya, sudah, terima kasih ya, saya jalan dulu. Oke Om. Nah, boleh diceritain nggak sih Om sama Tribuners nih, Desik itu apa sih gitu, komunitas seperti apa gitu, dan awal terbentuknya Desik seperti apa? Monggo siapa yang mau menjelaskan? Mungkin Jangan mungkin Om, yang pasti Om. Wah Om, bercanda Om. Lanjut Om. Devisi Lampung ini tujuannya sih untuk ingin mempersatukan ya pecinta-pecinta untuk mobil Xenia di roda 4 juga mungkin. Iya. Terus berdirinya itu pertamanya itu di tahun 2015 mungkin. 2015, oke. Ya, itu pertama ketuanya itu oleh Dr. Andri Faisal. Oh, Ya, mantap. kemudian yang keduanya mungkin itu dari Om JJ Farmsip di Kota Bumi. Gitu. Oke. Nah, Desik berarti untuk di Lampung itu dari 2015 ya? Ya. Kalau secara nasionalnya itu berdirinya kapan Desik? Ini berarti ada di pusatnya ya, nasionalnya. Iya. Pusatnya ada di mana nih? Jakarta atau di mana? Jakarta. Jakarta ya? Ya. Kalau di nasional sendiri tuh berdiri sejak kapan tuh? Berdiri sejak tahun 2014. Oke, 2014 ya. Dan sudah ada di beberapa provinsi nih Om? Di Indonesia nih untuk Desik sendiri? Untuk provinsi sendiri di nasional itu sudah ada sekitar 10 ya. 13. 13. Oke. Udah 13 provinsi banyak juga ya? Iya. Nah, kalau di Lampung membernya berapa banyak Om? Member di Lampung kurang lebih sekitar 50-an ada. 50-an ya, 50 member ya. 50 member. Nah, kalau di biasanya kan kalau di komunitas itu kan ada yang namanya kopdar nih. Kopdar ini ada kopdar wajib atau gimana tuh? Atau memang sebulan sekali atau seminggu sekali atau suka-suka atau ya gimana aja gitu. Gimana tuh untuk kopdarnya sendiri kalau di Desik? Kalau kopdar di Desik itu ada 2 ya. Yang pertama mungkin kopdar tin. Itu kopdar tin itu. Sebelum dilanjut, kopdar pin apa kopdar pin itu? Kopdar tin itu. Jadi kopdarnya pakai pin gitu ya, nggak tahu Iya. pin. Wah, salah pinnya, lu nggak bisa ikut kopdar, lu pinnya salah gitu. Tin bukan Oh, pin. tin. Oh, gue dengernya pin. kopdar tin. Maklum ini bukan kuping Om, cantelan ini Mas. Iya. Iya. Yang jelas dong ngomong. Kopdar tin itu dilakukan 2 bulan sekali. Itu Oh, oke. yang tergabung dari seluruh member dari misalnya dari Kota Bumi, dari Tulang Bawang, dari Liwa. Itu tergabung dari Kopdar tin. Kopdar seluruh member. Seluruh member ya. Oke. Terus yang kedua? Ada juga Kopdarek. Kopdarek itu antar regional. Oke. Di regional saja gitu. Regional. Oh, jadi gini.
gue nih agak-agak coba untuk menelusuri ya, masa menelusuri secara alam gaib tuh, ngeri ya. Nggak, gue coba untuk menganalisa nih, maksudnya kan biasanya gini, kalau di beberapa teman-teman komunitas yang sudah pernah berkunjung ke Tribun Garage ya, mereka kan sistemnya ada yang chapter gitu ya. Kalau Desik ini beda berarti ya, dia regional, provinsi apa gimana? Nah ini nih yang Jadi kalau di Desik memang kita dinamakan itu memang dulu terbentuk kita itu masih jadi provinsi Lampung itu sekitar 2 tahun yang lalu ya Om. 2 tahun yang lalu kita diamanatkan oleh Pengpus, pengurus pusat itu untuk menjadi provinsi karena Pengpus merasa Lampung sudah layak untuk menjadi provinsi. ya. Nah, jadi menerusin yang Om Herman tadi, jadi provinsi itu kita punya region di bawahnya. Oh, oke. Nah, ada beberapa region gitu kan. Ya kayak misalnya mungkin kayak kita lah Om provinsi Lampung, kita punya Kabupaten kotanya gitu ya. Oke. Itu untuk mempermudah teman-teman yang ada di daerah. Oh, berarti Om Herman ini gubernurnya lah ya. Betul. Ketua provinsi. Betul. Iya. Kurang lebih Jangan lupa seperti itu. insentif saya Om. Oke lanjut Om. Ya jadi ya begitu. Nah makanya tadi kita ada namanya Kopdartin, ada namanya Kopdar Regional. Nah Kopdartin itu kata Om Herman tadi 2 bulan sekali. Jadi setiap 2 bulan itu kita semua all region kumpul. Oke. Nah tapi misalnya bulan yang berikutnya adalah Kopdar Regional, ya cukup mereka mengadakan Kopdar di masing-masing region. Oh. Tuh, Iya, jadi biar nggak terlalu capek juga Om lihat muka lu Iya, lah gitu. betul. 4L ya, lu lagi gitu kan. Iya, jadi biar rotasinya juga enak ya. Betul. Rotasinya enak, terus juga silaturahminya bisa terjangkau semua ya. Betul. Nah, Tujuannya betul. itu. Tujuannya gitu ya. Betul. Oke, berarti membernya lumayan banyak dong kalau udah jadi satu dari region, awalnya region ya. Betul. Dari region terus sekarang sudah jadi provinsi ya. Ya. Berarti secara member sudah banyak ya. Nah, Sebenarnya berbicara member banyak itu kadang-kadang juga nggak ini. Mungkin pusat berani memberikan kami provinsi untuk jadi ini kualitas Om. Kualitas member. Iya. Nah itu mungkin mereka member banyak tapi nggak ngapa-ngapain juga percuma. Iya, member banyak tapi stiker doang gitu ya. Nah kualitasnya mungkin dilihat Lampung kualitasnya. Udah biasa ya. Iya, oke. Berarti secara kualitas berarti ini teman-teman di Lampung Desik ini solid banget dong kalau kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau gimana? Bicara kesolidan nih, berarti kan sudah ada beberapa kegiatan Desik Lampung nih ya, baik itu regional maupun juga provinsinya yang pernah dilaksanakan. Kita bicara sebelum pandemi deh. Kegiatan apa aja yang udah pernah dijalankan oleh Desik nih? Ya kalau yang biasa untuk provinsi sendiri menjalankan itu seperti kita musda daerahnya, terus Enif pasti setiap tahun kami jalankan walaupun terkendala pandemi mungkin kami tidak buat yang heboh gitu, mungkin syukuran toh gitu loh. Ya mungkin ya untuk sekarang pandemi ya masih tarafnya Enif, dan ke depan mungkin ini kita ada PR Om, PR kita dinobatkan menjadi tuan rumah Jambore Nasional. Wih, keren. Rencana di tahun ini, Insya Allah Om, insya Allah. Mudah-mudahan pandemi segera bye-bye. Ya, harapan kita semua itu. Iya kan? Betul. Nah, untuk Desik sendiri, ini kan di Lampung ini kan ada Forum Otomotif Lampung ya. Forum Otomotif Lampung selaku rumah atau paguyuban untuk teman-teman komunitas ya. Desik sendiri termasuk salah satu bagian dari Forum Otomotif Lampung. Oh iya, pasti. Dari tahun berapa tuh? Mulai terbentuk, ya. Dari terbentuk ya? Dari bentuknya fall udah langsung masuk udah ya? nimbrung. Oke, nah Gitu. bicara balik ke Desiknya sendiri, Desik Daihatsu Xenia Indonesia Club. Nah, gue mau tanya nih satu-satu nih. Apa sih yang bikin dari Om bertiga nih yang bikin tertarik kok gue mau pakai Xenia deh gitu? Oh. Kita bicara dari KR nih, Apa yang bikin menarik? Oh, gue mau pakai Xenia deh sebelum masuk ke Desik nih gitu. Kalau dari Om Herman sendiri apa yang buat Om jadi mencintai si Xenia ini? Karena ya mobil Xenia ini Karena Om lagi jomblo nggak ada. Iya. Kok gue ngeselin ya? Maaf ya. Gue balik ya. Itu kayu tuh Om. Ampun. Kayak gini nggak Om ya? Bercanda Om ya. Oke lanjut Om.
Ya mobilnya juga mobil istilah irit dan mobil sejuta umat lah. Oh, oke ya betul. Gue pernah juga pakai Xenia, tapi nanti gue cerita lah. Kalau dari Om Herman itu ya bikin yang mau tertarik Xenia ini ya. Kalau dari Om Pian, Om, apa yang bikin Om mencintai si Xenia ini? Ya memang kan Xenia kan punya kompetitor. Yes. Ya kan, kebenaran saya orang mobil Om. Jadi sedikit banyak saya tahu kan. Iya, Nah, iya. Terus saya pikir dengan value-nya yang di bawah kompetitornya, saya rasa saya mendapatkan yang sama kok. Gitu Iya. loh, kurang lebih sama. Jadi buat apa saya mengeluarkan cost yang lebih besar, tapi saya dapetin yang sama. Ada cost yang lebih murah nih, saya ambil cost murah, tapi saya dapetin yang sama tanpa saya meiniin kompetitor ya. Iya, gitu. betul. Memang ada plus minus lah. Ada plus sedikit minusnya ya. Betul. Oke. betul. Kalau dari Om Bagas, Om, Kalau dari saya sendiri, mungkin rodanya 4 ya yang bikin Om rodanya suka Xenia. 4 ya. Kalau 3 bingung nyari satunya kan. Iya. Mobil keluarga sih intinya. Oke. Mobil Oh, mentang-mentang mau berkeluarga ya. Iya. Beda loh lirikannya mobil keluarga kayak gitu. Lirikannya beda ya, Om ya. Iya, auranya beda. Iya. Terus apa lagi tau? Yang jelas itu mobil keluarga dan stylishnya bisa Ya. dibawa untuk kita nongki lah. Asik, mantap, betul. Memang itu tadi gue juga dulu pernah gue pakai Xenia 2010 ya waktu itu gue pakai Xenia 2010. Memang tipenya sih yang tanggung lah, yang deluxe ya waktu itu gue pakai. Secara apa namanya body gitu ya, secara body lo mau dibikin sporty pun juga masih kena Masuk, gitu ya, masih kena. Lu kasih body kit ya kan, lu kasih spoiler, terus ya lu otak-atik dikit deh, potong-potong per gitu kan ya. Asal jangan motong yang lain ya. Itu kan masih oke ya, kasih velg kalau dulu sih gua pakai agak velg donat gitu, jaga ini pun jadi dia agak kelihatan gemuk kan. Ya memang enak lah ya, enak. Dan dari sisi si mesin sendiri, walaupun dia ada yang 1000 sama 1300 ya, Betul. masalahnya 1000. Selama gue pakai waktu itu, jadi gue yang cerita loh. Ini orang mesinnya mana sih? Kok jadi gue yang cerita ini? Enggak, tapi memang kalau pengalaman gue ya, tanjakan juga dia masih aman lah, gitu ya, aman ya. Biasanya kan, apalagi dia penggerak roda belakang kan ya. Betul. Tapi dia masih aman gitu, walaupun cc-nya 1000 atau 1300 ya masih aman. Nah kalau dari sisi maintenance-nya nih Om, maintenance-nya ribet nggak sih Xenia? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, Om. Karena memang kata Om Herman tadi mobil ini di pasaran pun banyak ya, jadi ya sangat gampang sekali sih untuk mencarinya. Sangat gampang sekali ya. Iya, intinya ramah kantong lah. Ya. Ramah kantong Betul. ya. Iya, betul. Ramah kantong, kalau udah ramah kantong biasanya ramah lingkungan. Ya, pasti. Dan yang terakhir Om, kita ada prestasi. Jadi setiap tahun itu Daihatsu ATPM itu mereka ngadain semacam modifikasi. Oh, oke. Tapi itu dikhususkan untuk teman-teman yang di bawah klub yang di bawah naungan ADM ya, Astra Daihatsu. Ya. Itu tahun ini kita juara 1 ya, Om ya? Wih, Kita juara 1. Dan dari secara nasional. Secara nasional. Desik juara 1. Dan itu setiap tahun kita pasti dapat Om. Dan yang terakhir dulu kita di Lampung. Oh, yang di bekas Jain itu. Ya, bukan? yang masih yang masih kita offline kan? Oh, masih offline Ya, yang di di gedung apa Golkar itu? Golkar. Betul, Ya, Golkar betul. ya. Oke. Kita klub dapat ya Om. Klub ya, kita menang di klub. Oh. Partisipan terbesar di XCC. Wih, mantap, luar biasa. Oh, ternyata apa namanya banyak apa namanya ini ya apa banyak kejuaraan atau apa ya nama bahasanya, kok gue jadi speechless gini ya. Yang telah dihasilkan oleh si Desik ya, Desik baik secara nasional maupun secara regional. Tapi waktu pas yang IAM kemarin itu emang nurunin juga untuk ikut kontesnya. Kita nurunin dan itu kan karena kita ngikutnya yang DDC-nya Om. Daihatsu Dress Challenge-nya itu kan dia ada DDC kan. Nah DDC-nya itu memang dikhususkan untuk klub-klub di bawah naungan
ADM. Oh. Nah, disitulah makanya waktu kita yang di Gedung Golkar itu pun itu dari Jakarta, dari Bandung itu Desik Nusantara turun. Karena mereka memang keliling Iya, iya, dimanapun mereka ngikut. Wih, Jadi itu luar yang biasa. bikin Ngejar poin juga. ngejar Poin poin. ya, Iya. poinnya makin banyak kan beda ya, Iya. limitnya juga naik Iya. terus kan. Wih, keren banget ternyata prestasinya banyak ya. Gua waktu itu mau ngikut nggak layak katanya, Kenapa mobil guanya. Nah, kalau dari kepengurusan untuk regional sendiri deh dari Om Bagas. Om Bagas udah berapa tahun Om menjabat sebagai ketua regional? Baru Om, Baru ya? Baru dicemplungin gitu. Iya. Baru dijerumuskan. Baru dicemplungin ya? Baru cemplungin. Nah, oh insentifnya gede biasa kalau masuk ya. Kalau regional sendiri itu kepengurusannya jangka waktu berapa lama biasanya? Biasanya ngikut provinsi? ikut provinsi kita. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, berarti ini udah berapa lama menjabat Om selaku ketua region? Kalau saya mungkin baru 3 bulan ya. Oh 3 bulan. Oh iya, 3 bulan. Lagi lucu-lucunya itu Iya. 3 bulan. itu. Lagi gemes-gemesnya nih. Iya. Iya 6 bulan, Lagi 9 bulan, giat-giatnya. iya. Iya. 9 bulan 10 hari lahir. Ya. Kalau Om Herman di provinsi nih, ketua provinsi sudah berapa lama Om? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Wih, lama berarti udah wah bener ya, pantas. Pas bener berarti Dikuat-kuatin. Udah 2 tahun ya, sama kepengurusannya juga 3 tahun ya? Ya. 3 tahun ya? Iya. Jangka kepengurusan 3 tahun. Kalau di struktur kepengurusan Desik sendiri nih, kalau secara provinsi dulu deh, itu struktur kepengurusannya seperti apa tuh? Ketua, sekretaris. Dari ketua provinsi, kemudian sekprop, sekretaris provinsi, kemudian Bendahara. bendahara. Mhm. Dari bendahara mungkin Keorganisasian, lanjut ke organisasian baru dan penasehat mungkin di Ya, luar ininya. Paling enak memang jadi penasehat tuh bagiannya. Ya. Ya. Nasehatin, belum mau bener mau salah, pokoknya gue nasehatin aja. Jadi struktur kepengurusannya seperti itu ya. Iya. Nah kalau di regional apakah mengikuti ke struktur kepengurusan di provinsi atau punya bagan kepengurusan sendiri? Secara garis besar sama Om. Secara garis besar sama untuk struktur organisasi kita masih mengadop dengan struktur provinsi. Oh, oke. Iya. Nah kalau bicara berarti kalau hampir sama ya, berarti ada sekretaris juga, ada bendahara juga. Betul. Cuman tidak ada wakil ya. Tapi ada yang tidak ada seperti bendahara. Kalau ada. bendahara kita masih ngikut ke pengurus provinsi. Iya. Oke. Jadi cuman ketua, Sekretaris Sekretaris. regional. oke, ketua sama sekretaris aja. Selain selebihnya ngikut ke provinsi. Ikut ke provinsi. Nah, kalau untuk membernya itu kan Lampung nih kalau bicara provinsi secara ininya ya. Lampung ini kan ada 15 kabupaten kota nih. Nah, untuk membernya sendiri tersebar di mana aja nih untuk Desik? Mungkin ya ada di Benda Lampung Liwa. sendiri. Terjauh Liwa. terjauh ya itu Paling jauh Liwa ya. Kalau mau jauh lagi udah langsung Bengkulu nanti. Jadi Liwa, terus ada di mana lagi Om? Liwa, Lampung Utara, Lampung itu Utara, oke. ya Kota Bumi, Ya. Ya, TBB, Lampung TBB. Utara. jadi hampir di kabupaten kota Ya. tersebar ya. Ya. Paling banyak Bandar Lampung tetap ya. Ya. Bandar Paling Lampung. banyak di Bandar Lampung. Kalau Om bertiga ini domisili Bandar Lampung atau? Ya. Ya benar. Bandar Bandar Lampung ya. Oke, domisili Bandar Lampung. Tiga-tiganya. Yang dari luar nggak ada yang diajakin nih buat datang ke Tribun Geret. So, gue mancing gitu kan ya. Iya. Padahal kemarin udah ditanya, gue bilang 3 aja Om. Nah, kalau Om Herman selaku ketua provinsi itu tergabung di Desik dari kapan Om? tahun 2015. Oh pas baru Iya. baru apa namanya Terbentuk. Terbentuk. langsung Langsung. ini. Oke 2015. Kalau Om Fian Om? Saya 2021. 17. 4 tahun yang lalu lah, Om. 4 tahun yang lalu. Oke berarti kurang lebih 2017 Coba dihitung, Om. 2 ya kan? 17. 2017 ya. Kalau Om Bagas 2018 ya. 2012. Oh, ini 15 17 18 ya. Iya. Cuman loncatnya agak jauh ya. Berarti Om paling tua ya, Om ya? Iya. Dan Tapi nggak tua. info, Om Herman senianya juga paling tua. 2004 dia pegang. Buh,
Mantap. Dan makanya selama dia punya Xenia paling tua, di kita lain Om. Iya. Yang punya Xenia paling tua dia yang jadi ketua. Karena nggak ada lagi modal Om. Iya. Selain mobilnya yang tua, face-nya juga udah mulai. Gue nggak ikutan ya. Bagian itu gue nggak ikutan. Jadi dari 2000 pertama kali baru deklarasi baru terbentuk dalam ini ya. Dulu deklarasi di mana tuh? Di deklarasi itu di Tol Bandar apa Lampung. Di Bandar Lampung. Iya. Maksudnya di mana tempatnya? Tempat tunggu aja. Itu langsung di Tugu Adipura Tugu- ya. Jadi langsung seremonialnya di situ ya. Tugu Adipura. Wah, pada saat pertama kali baru deklarasi itu membernya berapa? Om? Masih Deklarasi ingat baru itu sekitar kurang lebih 10 lah. 10 member. Iya. ya? Oh, deklarasi maaf Om yang di Kota Bumi dong. Tempat Om JJ. Tempat Om JJ. Deklar, ya kan itu yang rame, benar-benar deklar di Lampung Utara Om. Oh, Lampung Utara ya. Jadi pertama kali deklar itu masih baru 10 member ya? 10 member. Sekarang udah lebih ya udah banyak kan? Saya cek dari deklar 11 itu sampai sekarang. Alhamdulillah Om. Alhamdulillah. Nambah-nambah enggak? Iya. Kalau Om warna silver juga bukan jadi gue. Iya. Woi, dua ini silver Om. Nanti gue kirimin link regis ya. Nggak boleh dong. Oke. Nah, jadi seperjalanan selama berarti 2015 sampai 2021 6 tahun. Nah, apa aja sih kesan-kesan terindahnya selama 6 tahun bersama-sama di Desik ini? Ya kalau untuk saya banyak ya. Untuk 2 hari nggak apa-apa. intinya sih saya di Desik ini sangat senangnya kekeluargaannya. Oh, oke. Jadi acara-acara itu Kopdartin nggak hanya bapak-bapaknya saja, tapi kita selalu mengajak keluarga. Keluarga ya. Itu ya. Jadi nggak cuma senang-senangnya cuma bapak-bapaknya saja. Gitu. Jadi keluarga juga diajak ya. Ya, Saya juga keluarga gitu kalau kopdar. Saya nggak pernah ngajak teman keluarga doang, istri tetangga saya ajak. Itu keluarga juga Om. Keluarga juga. Keluarga lain. Saya ajak juga semua saya. Sama RT-nya saya ajak kadang. Kalau ada Om Pian Om, apa Om kenangan terindahnya nih di Desik selama berarti ya kurang lebih 6 tahun juga lah gitu. Ya, kalau saya apa ya Om? Yang paling berkesan deh selama di Desik ini. Aduh, Gak ada. ketemu yang bapernya Om, kesan banget Om. Itu aja sih Om, kalau menurut saya sih itulah. Ya intinya saya selama dari awal dari member, habis itu saya dikasih kepercayaan Om Herman untuk nemenin dia. Ya memang banyak Om suka dukanya. Kita intinya kan kita ngebangun ya, kita membangun sini. Teman saya berharap juga ke teman-teman member lain bahwa regenerasi itu ada Om. Betul. Nah, jadi ini adalah pondasi yang kami buat untuk teman-teman melanjutkan nantinya. Gitu aja sih tujuan saya dengan Om Herman. Gitu. Siap. Nah kalau Om Bagas Om, apa kenangan yang paling berkesan nih selama di Desik ini? Keluarga tetap. Keluarga ya? Iya, tetap kita ya? tuh Emang nggak ada keluarga lain Om Desik doang? Oh enggak, baru mau ya? Baru mau berkeluarga? Rasanya kalau udah baru mau keluarga ini ngomongnya keluarga. Aduh. Jadi kalau di Desik itu memang kita utamakan kekeluargaan. Keluarganya ya? Dari secara mungkin pikirannya, secara sosialnya. Karena di klub ini adalah di jalan, klub jalan lah istilahnya. Kita selalu di jalan istilahnya untuk di kendaraan. Jadi dimanapun, kapanpun selalu saudara kita open. Oke. Itu. Kalau di Desik mantapnya seperti itu. Wih, luar biasa. Keren. Jadi memang rata-rata hampir ini perlu jadi satu catatan nih buat Tribuners semua di rumah ya. Jadi kalau selama ini mungkin Tribuners di rumah berpikir wah anak klub mobil ini ugal-ugalan doang, kok itu tidak, ya kan? Betul. Jadi rata-rata semua teman-teman komunitas yang pernah main ke Tribun Garage pasti rata-rata sama. Yang mereka rasakan itu adalah kekeluargaannya di komunitasnya, kekeluargaan di mana susah senang itu dirasakan bersama gitu ya. Betul. Apalagi kalau sudah biasanya kan suka ada trouble, mede-mede, ya, ada aja yang bantu gitu ya Om ya. Pasti. Ada aja yang bantu. Nah, bicara touring nih Om, touring paling jauh kemana pada saat itu Desik? Sebelum pandemi deh kita bicara sebelum pandemi.
touring terakhir kemarin kita baru pas mengajari acara Anip ya. Ya Enif kita. Anip yang yang kelima. Kelima. Oke. Di Liwa. Di Liwa? Yang seberang di Oh, nasional. Oh, nasional Jakarta. Ya, nasional Jakarta. Kalau sebelum yang ini pandemi. Sebelum pandemi ya. Itu berapa KR waktu itu yang jalan? Itu sekitar berapa? 8 ya? 8 ya. Kita luar biasa. Ini termasuk ini loh Tribuners, maksudnya termasuk luar biasa loh. Ya nyebrang biasanya kalau nyebrang itu kan paling banyak 4 KR ya. Iya empen-petan gitu kan. Ini 8 KR luar biasa loh. 8 KR berangkat waktu itu di mana tempatnya? Di Apa? TMI. Taman Mini. Ya. Oh, Taman Mini. Lumayan tuh. Jadi 8 KR jalan. Kalau touring itu kan seru ya, kalau pas Ya. touring itu ya. Ya kan? Oh, biasanya yang suka jadi sweeper siapa tuh? Super. Dia super. Sweeper ya? Biasa kan yang ngatur ritme dari rangkaian itu Ya, kan dari ya. si sweeper ini ya. Sweeper. Tuh serunya di situ tuh. Karena dia yang paling berani Om. Paling berani ya, nyodok. Belum ada tanggungan. Gak ada yang nangisin soalnya. Iya benar. Ya kalau kedepannya kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu ya. Nah, waktu jadi sweeper Om, paling banyak itu menjaga berapa rangkaian? Kemarin yang Liwa paling banyak. kita paling banyak tuh ke Liwa. Oh, oke. Itu berapa KR tuh? Liwa. Kemarin itu hampir 15-an ya? Lebih Om. Lebih ya? Lebih, 18 KR. 18-an, iya 18 KR. Wih, lumayan panjang juga tuh rangkaian. Ya. Tapi kita buat 2 kloter biasanya. 2 kloter. Tetap kita juga tidak boleh mengganggu arus lalu lintas. Iya, betul. Sama pengguna jalan kita saling menghormati. Betul. Seru tapi ya. Oh iya, Seru ya. pasti. Biasanya kan suka ada aja ya di di HT itu kan ya. Oh, iya. Ya, ini ada Banyolan-banyolan, Ah, ya. iya. Ada Lohan lah, ya kan. Lohan. Kadang ada Simoncelli lah, Bupati lah. Banyak itu Iya, iya, nama itu. bener, Kenal mah enggak kita ya. Iya. Bener. Tapi gua kalau bagian touring itu ya, kalau gua bagian touring enak jadi di tengah-tengah aja, nggak jadi apa-apa, aman. Lo mau sweeper mau masuk gimana, kita diem aja, kita mau di tengah-tengah kan. Iya. Karena sweeper terus RC itu kan memang yang biasa bener-bener ngatur rangkaian ya, Ya. ritmenya ya. Karena slip dikit aja bisa duduk-duduk jadi Iya, beruntun bener. kan. Betul. Dan nahan ngantuk Om. Nahan ngantuk ya. Ngantuk, Nahan bener ngantuk ya asli. biasanya ya, betul. Kalau udah jadi RV mah, aduh nahan ngantuk bener. Nahan ngantuk mau dijejak salah ya Iya. kan, manteng pegel ya. Biasanya jadi RC siapa kalau di Desik? Saya sih biasa. Oh, Pian. iya. Soalnya paling bawel. Paling bawel dia. Paling bawel ya. Jadi paling jauh kalau untuk yang di skupnya Lampung sendiri ke Liwa pada saat Liwa. itu. Acara Iya. apa waktu itu? di Enif. Liwa? Anip. Enif ya di si Lampung. NF Iya. yang ke berapa Om? Yang 4 ya? Yang keempat. ya. Waktu itu acaranya ngapain aja tuh di Liwa? Acaranya ya seperti biasa lah. Ngetik kopi? Liwa terkenal kopinya, siapa Nah, tahu kan jadi- ada wisata kopi ya nggak, meti kopi. Nah, siapa tahu tuh Pak Bupati kan ketemu ya, boleh sponsorin Tribun Geret. Namanya usaha. Bener, ya. Siap. Iya. Nah, jadi ngapain aja acara waktu itu di Liwa? Ke Kebun Raya Liwanya juga? Ke Danau Ranau. Oh, Danau Ranau. Danau Ranau, Oke. iya. Danau Ranau, ke Kebun Raya Liwanya nggak? Iya, Iya, bener, iya. Kebun Raya Liwa juga ya? Kita nginep kok Om. Nginep di sana ya? Karena Nginep. kita ada member kan di sana. Oke. Jadi memang sengaja kita cari, kalau Enif itu mencari tempat yang kita punya member. Nah, itu Om. Jadi Sekalian biar mengunjungi member ya, Betul. silaturahmi, sekalian Iya. acara, wih seru juga. 18 KR rame juga itu ya. Iya. Rame. Kangen nggak sih Kangen, untuk kangen, jelas. seperti itu lagi? Karena kan pasti di masa pandemi hampir 1 tahun lebih Iya, ini kan ya. betul. Semua activity atau aktivitas dari teman-teman komunitasnya sangat terbatas ya. Bahkan mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita mau kopdar, kadang mau mingkop aja juga ngeri-ngeri sedap gitu Iya. kan ya. Nah, yang paling dikangenin apanya nih suasananya? Selain kopdarnya deh gitu. kalau touring Ya suasana yang di masa pandemi ini yang nggak bisa kita lakukan itu selama sebelum perbandingannya nih sama sebelum pandemi. Apa yang paling touring dikangenin? itulah yang nggak pernah bisa kita jalanin sampai Touring sekarang. ya? Agendanya Touring, itu iya. terhambat semua. Kalau- Ya, Semua. karena kan seperti Om Mugi bilang yang tadi kita ngobrol, ya efeknya itu kan kemana-mana Om. Betul. Itu kan. Jadi memang kita repot gitu kan. Kita mau ini ya masing-masing orang kan juga berbeda-beda gitu kan. Ya Nah, betul. itu. Apa kita buat touring virtual aja?
touring virtual. Gini ya? Oke. Tapi mudah-mudahan ya dengan adanya Tribun Garage ya kan, mengundang teman-teman komunitas ke sini berkunjung ke Tribun Garage, kita ngobrol, kita sharing ya, sedikit mengobati lah ya. Dan mungkin nih sebelum di segmen terakhir ini ya, sebelum kita closing, mungkin ada Tribuner semua di rumah yang punya unitnya Xenia ingin bergabung ke Desik, itu caranya gimana sih? Bisa nanti hubungi saya. Boleh. Selaku ketua regional. Ya. Nanti aku japri deh cara-caranya. Oke, hubunginnya kemana? Hubungin omnya? Bisa kontak person. Atau ada Instagram? Ada IG kita ada ada. Instagram kita. Instagramnya apa? Boleh, nanti disebutin bisa DM. Oh ya. Ya, takutnya kan nanti kalau om sebutin nomor telepon yang nelpon banyak, ya kan, apalagi kan mau berkeluarga. Iya, bahaya. Sama nanti yang nelpon kan. Bahaya. Bahaya om, jangan. Boleh Instagramnya om. Instagram dari Desik atau medsosnya. Xenia Indonesia Club. Ya. DXIC Lampung. Apa? DXIC Lampung. DXIC Lampung. Nah, ya. jadi buat Tribuners, kalau Tribuners punya unit Xenia dan ingin bergabung ke Desik, langsung aja kepoin di Instagramnya DXIC Lampung, langsung DM aja di situ ya. Ya. Nanti akan ada dari adminnya yang akan merespon untuk Tribuners semua di sana. Nah, Siap. terus apakah ada biaya registrasi kah atau bagaimana kah? Boleh dong dikasih tahu, kan pasti pada kepo nih biasanya nih Tribuners, pengen tahu. Boleh, siapa yang bisa kasih tahu? Apa saya aja nih? Kalau semuanya pada tunjuk-tunjuk kan saya aja ngasih tahu nih. Jadi kita itu kan pendaftaran itu secara nasional, Om. Ya. Jadi karena secara nasional itu dikenakan biaya itu sebesar 250.000 ya, Mas. Ya kurang lebih. Ya, 250.000 itu sudah Oke. mendapatkan starting pack, kaos, terus ID. Oh. ID-nya kita sudah dapetin situ. Jadi sebetulnya registrasi 250.000 itu ya sama aja teman-teman dapetin kaos Ya. gitu kan, dapat untuk apa namanya Stiker. inilah ya starter kitnya ya, Ya, starter betul. kitnya dari Sebenarnya untuk ke membernya itu sendiri. ke membernya itu Iya, sendiri. untuk atribut segala macam. Ada ini nggak sih biasanya kalau ada member baru nih untuk penempelan stiker baru ada acara khususnya nggak sih? Oh, ada. Ada penobatannya. Nah, seperti Ada. apa biasanya nih? Biasanya itu kan ada satu momen yang ini Ya, juga ya, yang ya. unik ya Ya, biasanya. betul. Biasanya gimana tuh? Biasanya itu dari ketua regionnya atau ketua provinsinya yang menempelkan secara simbolis Oke. bahwa penempelan member ID baru. Oh, iya. Suka ada ngiseng nggak sih? Nggak ada ya? Hah? Banyak Kalau di kita gua sih iseng banyak. biasa ya. Misalkan disuruh gue yang nempel, gue tempel aja miring-miring kan tuh. Nanti besoknya dia beli lagi tuh stiker. Iya. Wah miring punya gue, kletekin gitu. Iseng aja sih sebenarnya. ada. Ya maksudnya supaya ada hal yang berkesan ya. 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 Ada hal berkesan walaupun itu halnya kesannya mengesalkan sekali. Setidaknya tetap berkesan. Ya, ya kan? Oke, mungkin closing statement nih dari Om bertiga untuk Tribuner semua. Boleh juga Om woro-woro nih untuk gabung ke Desik ya, untuk jadi member Desik. Monggo silakan Om. Ya buat teman-teman yang pemakai Xenia di luar, mungkin kalau mau bergabung dengan kami di DXIC, Daihatsu Xenia Indonesia Club Provinsi Lampung, yang notabene kami berbasis adalah family club, ya mungkin bisa kunjungi IG kami di DXIC Lampung, ataupun nanti kalau misalnya ada kopdar atau apa segala, itu bisa juga langsung merapat, misalnya bertemu dengan kami lagi nyantai Om Ya. di mana-mana, misalnya langsung aja temuin, pasti akan dibantu. Siap. Itu aja. Oke, dari Om Herman atau Om Bagas ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin saya rasa cukup. Cukup. Ya. Oke. Om Herman? Cukup. Oke. Nah, nanti di ini ya, udah biasanya kalau udah cukup kan ada besek. Ya. Itu aja yang saya tunggu. Bercanda ya. Oke, terima kasih nih Om Herman, terima kasih Sama-sama, Om Pian, sama-sama, terima kasih Om. Om Bagas, dan Tribuner semua jangan lupa selalu tungguin terus Tribun Garage ya, karena setiap minggu kita akan ngobrol dengan tamu-tamu dari komunitas otomotif. Nah, hari ini ada Desik, minggu depan ada siapa? Saksikan aja, jangan lupa minggu depan selalu di jam 13.00. Saya Ogi undur diri, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.